tidak ada alasan rasanya dengan dia mendapatkan Nations League kali ini untuk kemudian diganti dengan jarak Piala Dunia yang tinggal 1 tahun lagi. Dan kita lihat bagaimana para pemain Portugal menaruh respek luar biasa kepada sang penggiring trofi menuju ke arena di tengah lapangan. Pep yang begitu legendaris, bahkan di laga terakhirnya dengan Portugal dia begitu emosional di post match interview. Sahabatnya Cristiano Ronaldo masih bersama dengan Portugal dan lagi mampu mengamankan trofi bagi Portugal, 2 trofi UEFA Nations League dan 1 European Championship yang sudah diraih oleh Cristiano Ronaldo selama dia menjadi punggawa dari Portugal. Dan dinasti yang akan dia tinggalkan ya rasanya akan berjalan dengan cukup panjang karena nama seperti Nuno Mendes masih punya karir yang begitu panjang bersama dengan timnas Portugal. Bahkan jangan heran kalau pemain-pemain yang hari ini bermain nanti akan punya 100 caps ya bersama dengan timnas Portugal. Dan Nuno Mendes mendapatkan award yang tentunya sangat layak dia dapatkan. 7 hari yang begitu indah di Munchen. Mungkin dia ingin mendapatkan rumah di sini Adi agar bisa lebih lama tinggal di Munchen kali ini. Luar biasa aksinya dan sangat layak menjadi yang terbaik di antara para bintang-bintang yang beraksi, dan juga bagaimana tadi sepakan penaltinya juga sensasional untuk Portugal. Dan bagi Nuno Mendes ini adalah terbaik di antara para bintang-bintang yang begitu luar biasa beraksi di Allianz Arena. Dan satu hal yang menarik adalah dari 4 penyelenggaraan Nations League hanya pemain Portugal dan Spanyol yang pernah mendapatkan gelar pemain terbaik. Dan yang terakhir bisa mendapatkannya bagi Portugal adalah ketika di 2019 ya, Bernardo Silva yang berhasil mendapatkannya saat itu, dan hari ini juga memegang peranan penting ya setidaknya sampai dia digantikan. Para official yang bertugas sudah begitu luar biasa juga, tapi mungkin ada beberapa keputusan yang dianggap agak mengganggu. Di laga tadi ada beberapa sorakan yang terdengar, juga mendapatkan apresiasi tentunya di UEFA Nations League kali ini. Ya mungkin ada beberapa keputusan yang masih bisa diperdebatkan, tapi bagaimana ketika tadi di awal extra time ya sempat ada friksi ketika Nuno Mendes merasa ada penalti harusnya dia dapatkan, setelah itu ada friksi yang memuncak, tapi wasit bisa membuat konfrontasi berhenti di sana ya, itu yang membuat pada akhirnya juga sisa laga kalau kita lihat tidak ada lagi konfrontasi yang berlangsung dengan cukup lama. Saat lagi tentunya momen yang ditunggu ketika para official sudah mendapatkan kesempatan dengan pengalungan medali juga sebagai apresiasi. De La Fuente memimpin skuad mudanya. Memang ini adalah tim yang begitu penuh dengan talenta muda dengan average skuad termuda di ajang kali ini. Mereka sudah bersaing dengan begitu kompetitif untuk mempersulit langkah Portugal. Shootout juga bagaimana situasinya, justru pemain yang paling berpengalaman bagi mereka Alvaro Morata yang gagal sebagai eksekutor. Ya tapi kegagalanlah yang membuat seseorang mendapatkan trofi. Terlalu banyak dia mendapatkan kesuksesan, dia pernah juara Euro bahkan memperbaiki diri ya, karena terlepas dengan kesuksesannya sebagai pelatih, malam hari ini mungkin dia dikalahkan dalam tactical battle menghadapi Martinez. Lamine Yamal yang mungkin agak kecewa tapi masih akan punya banyak kesempatan di usia sangat muda. Ya tapi yang pasti dari hasil malam ini mungkin membuat daya tawar kepada Ballon d'Or menjadi agak berkurang ya. De La Fuente tentunya agak kecewa, tapi ini menjadi satu lagi pembelajaran luar biasa bagi skuadnya yang sangat muda dan sudah begitu successful dari segi title yang bisa diamankan. Sang juara bertahan harus mengakui kali ini keunggulan dari Portugal. Runner up medal yang diterima bagi skuad Spanyol tentunya agak terasa hambar bagi La Roja. Mereka kembali merupakan juara bertahan di 2023 mengalahkan Kroasia di adu penalti juga. Jadi mereka punya memori yang hampir sama untuk bisa mengangkat trofi UEFA Nations League untuk kali kedua. Sedangkan bagi Martinez dan Portugal, inilah kali kedua mereka, dan inilah lagi satu kesempatan untuk menghentikan kedikdayaan Spanyol yang unbeaten di 18 laga sebelum partai final ini. Mereka kalahkan, dan Alexander Seferin
ada di podium untuk mengalungkan medali kepada Vitinha dan kawan-kawan sebagai juara dari UEFA Nations League. Ya ini dia, para pemain yang juga akan bermain masih cukup lama ya bersama dengan Ya. Portugal, walaupun hari ini kita masih belum melihat penampilan dari salah satu wonderkid yang kita tunggu nih, Rodrigo Moura. Iya, Ya, tadi dia ada ya di bench Nuno Mendes dan Pep layaknya sebagai penggemar sekarang ada di sisi lapangan dan mendokumentasi semua kejadian yang sedang dia saksikan di salah satu arena paling megah di mana pengalungan medali terus berlanjut dengan Portugal yang keluar sebagai Nations League champion. ya Conceição juga akan punya peran yang begitu penting ya, karena Ya. kalau bukan karenanya tentu Portugal sudah tersingkir oleh Jerman di Jerman. babak semifinal dan akhirnya dia mendapatkan trofi bersama dengan tim nasional. Ya. Satu hal yang tidak pernah oleh dilakukan sang ayah, Sergio Conceição. Ya, pelukan hangat embrace dari Severin kepada Cristiano Ronaldo yang bukan hanya pemain hebat tapi juga ambasador juga tentunya bagi turnamen ini dan bagi sepak bola Portugal. Trofi sudah ada dalam genggaman Cristiano Ronaldo. Dan sesaat lagi akan bersama dengan rekan-rekannya merayakan kemenangan Portugal mengangkat trofi UEFA Nations League dan menjadi juara dalam kesempatan kali ini dan sangat layak untuk bisa meraih prestasi tertinggi mengalahkan sang juara bertahan Spanyol di Allianz Arena. Dia hampir tersingkir di quarter final menghadapi Denmark, hampir kalah di semifinal menghadapi Jerman, hampir takluk di final menghadapi Spanyol, tapi semuanya hanya hampir karena yang pasti Portugal bisa mendapatkan gelar juara hari. Selebrasi terus berlanjut dengan Cristiano Ronaldo lagi-lagi menjadi figur yang sangat sentral, atensi tentunya